Berarti kalau bahasanya hakku zauji alal mar'ati, hak suami terhadap istri, kita bisa tegaskan bahwa di sini ada al-wajibati ala zaujati. Hak suami itu adalah kewajiban istri terhadap suami. Apa saja kewajiban istri terhadap suami? Dalam hadis yang pertama disebutkan, wa ammal ahaditsu faminha haditsu Amr ibn al-Ahwas as-sabiq fil babi qablahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Kata Rasul bilang begini, ibu, bapak, idza da'a ar-rajul, kalau suami manggil istrinya, kalau suami menyeru istrinya, ila firashihi, ke tempat tidur, kata suaminya bilang, mah, sini mah, sini, masuk dalam kamar, datang tempat tidur. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham lah ini pembahasan dewasa sebenarnya ya. Tapi ini tidak hal yang tabu lagi, karena memang ini adalah hadis Rasul. Jadi kalau istri dipanggil suami untuk mendatangi tempat tidur dalam artian berhubungan intim antara suami dengan istri, di sini dikatakan falam ta'tihi, istri nggak mau datang, nggak mau nurut. Udah digebrak sama suaminya, sudah disindir-sindir sama suaminya, sudah diomong pakai bahasa baik-baik juga tidak mau nurut sama suami untuk datang ke tempat tidur. Maka di sini dikatakan fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu, kemudian suami dalam keadaan marah, dia tidur sepanjang tidurnya, la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Kita para istri, para perempuan yang tidak mau memenuhi perintah dari suami, tugas sebagai seorang istri untuk melayaninya di kamarnya, maka la'anathal malaikata hatta tusbiha, dilaknat dia sama malaikat sampai waktu subuh. Hati-hati, ini pelajaran buat kita semua. Betapa pentingnya pelayanan seorang istri kepada suami. Nah, ini bapak-bapaknya sedikit, pas banget ibu-ibunya lebih banyak ya. Nanti bisa diaplikasikan insya Allah sama ibu-ibu di rumah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ternyata kita sebagai istri, bu, nggak boleh nolak kalau suami lagi minta untuk berhubungan suami istri. Tapi ustazah, bagaimana kalau saya punya uzur? Nah, di sini diteruskan, wa fi riwayatin lahuma idza batatil mar'atu hajiratan firasya zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Kata Rasul begini, memang perempuan itu diwajibkan untuk melayani suaminya di tempat tidurnya. Akan tetapi ada syaratnya. Pertama, dia bisa memenuhinya dan tidak dalam keadaan sakit. Tidak dalam keadaan sakit. Nah, di sini disebutkan dalam syarahnya. Ya. Jadi pertama, dia tidak dalam keadaan sakit. Yang kedua, dia tidak dalam keadaan uzur syar'i. Apa itu uzur syar'i? Di antaranya sebab-sebab istri boleh tidak melayani suaminya. Pertama, selain sakit, dia punya uzur syar'i, kepentingan yang memang lebih maslahat daripada melayani suaminya. Contoh, orang tuanya meninggal, ada salah satu keluarganya yang wafat, tapi suaminya tetap minta sama istri. Apakah boleh istri melayani suami atau boleh menolaknya? Boleh menolaknya, karena itu sedang dalam keadaan mudarat. Salah satu keluarga ada yang meninggal, disebutkan dalam syarah Dalilul Falihin ini. Jadi kalau ada salah satu keluarganya yang wafat, meninggal, atau ada sedang terjadi masalah, bencana alam, maka boleh sang istri menolak ajakan suami. Ini lagi gempa bumi, suaminya tetap, ayo mah, ayo mah. Kata istrinya, lagi gempa bumi. Pokoknya ayo atuh, kata suaminya. Ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Dan suami juga harus tahu waktu. Ya, Bu. Bu, suami juga harus tahu waktu. Saya tadi sebelum berangkat, saya baca berita di salah satu platform media sosial di Instagram.
Itu baru saja muncul berita, saya lupa kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah ya. Jadi istrinya itu 8 tahun kerja di Saudi jadi TKW. Dia pulang ke Indonesia. Pas pulang namanya suami istri 8 tahun nggak ketemu, ya otomatis suaminya ingin mendekati istrinya ya Bu ya. Tapi ketika suaminya mau mendekati, istrinya nggak mau. Apa kata istrinya? Kita udah 8 tahun nggak bersama, saling tidak memberikan nafkah batin. Saya mau tanya dulu sama pemuka agama, saya mau tanya dulu sama ustadz sekitar, kira-kira kita masih sah nggak jadi suami istri? Jangan deketin dulu kata istrinya. Tapi suaminya tidak mau menunggu. Dia memaksa istrinya sampai dibenturkan istrinya ke tembok kepalanya. Istrinya tetap menolak sampai ada kejelasan gitu hukumnya Bu ya, boleh atau tidak. Nah akhirnya mau nggak mau si istri nyekek suaminya. Nyata sampai meninggal. Di penjara istrinya sekarang. Ini apa permasalahannya? Permasalahannya adalah da'ar rajul ila firashihi. Suaminya ngajak untuk hubungan suami istri. Nah makanya hati-hati kalau kita nggak punya uzur syar'i, suami kita ngajak jangan ditolak. Tapi ustazah saya lelah banget, lelah. Namanya emak-emak seharian nyuci, nyetrika, ngurus anak. Suami kita nggak tahu waktu, ngajak hubungan. Tetap, kalau tidak sakit tidak boleh ditolak. Ya, kenapa tidak boleh ditolak? Dalam kitab ini disebutkan syarahannya. Karena takutnya kalau suami kita tolak untuk mengajak hubungan suami istri, itu suami kita bisa berzina dengan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, boleh jadi ketika suami kita memaksa kita untuk hubungan suami istri, itu dikarenakan suami melihat perempuan lain di luar sana. Makanya dia daripada berdosa, dia datangin istrinya, dia ingin menyalurkan hasratnya. Nah istri tidak boleh menolak. Kenapa? Karena ini lebih maslahat untuk mencegah mafsadat. Ya, jadi jalbul masalih muqaddamun ala. Jadi menarik maslahah itu lebih manfaat daripada menolak mafsadat, daripada darul mafasid. Begitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa tetap harus melayani istri kepada suaminya kecuali ada uzur syar'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu limra'atin. Kata Rasul, tidak halal bagi seorang perempuan, bagi seorang istri, antasuma wa zawjuha syahidun. Dia puasa, dia melaksanakan ibadah puasa, suaminya ngelihat dia puasa tapi dia nggak izin, kata Rasul sama suaminya. Luar biasa sekali ini. Ternyata saking pentingnya taatnya kita perempuan sama suami Bu. Sampai hal puasa saja harus izin. Ibu kalau mau puasa Senin Kamis itu puasa sunnah, izin dulu sama suami. Pah, boleh nggak mama puasa Senin Kamis? Kalau kata suaminya jangan puasa. Tapi ustazah gimana kalau misalkan yang tidak diperbolehkan oleh suami puasa wajib Ramadan? Boleh ditolak. Jadi kalau amalan wajib suami memerintahkan untuk tidak melakukannya, maka tolak. Tapi kalau masih amalan sunnah suami tidak mengizinkan, baru kita ikuti. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain disebutkan Bapak Ibu sekalian, idza sholatil mar'a khamsaha. Pertama, kalau perempuan sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kesuciannya, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya, qila dukhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti, kata Rasulullah. Perempuan kalau dia ngelakuin 4 hal ini, buat bapak-bapak nanti bisa disampaikan buat para istrinya. Ada istrinya di sini Pak? Ada, alhamdulillah, nggak usah disampaikan lagi. Kalau dia lakukan 4 hal ini, kata Rasulullah, qila dukhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuklah kalian, kata Allah, dari pintu mana saja silahkan ke surga. Mau dari depan, belakang, kanan, kiri, samping, pojokan, masuk surga dari mana aja silahkan kalau ngelakuin 4 hal ini.